Halo teman-teman, saya Gisito Halaulu dari Prodi Teknik Sipil Kelas A Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahan basah. Pengertian lahan basah. Lahan basah adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Penggolongan lahan basah ini diantaranya adalah rawa-rawa, termasuk rawa bakau, paya, dan gambut. Jenis-jenis lahan basah. Yang pertama adalah rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Di Indonesia, rawa biasanya berupa hutan rawa air tawar dan hutan bakau. Yang kedua adalah paya-paya. Paya merupakan hamparan lahan yang luas seperti lapangan dan tergenang air sepanjang waktu. Banyak orang yang menyebut paya ini sebagai rawa dangkal karena genangan airnya dangkal dan dapat dilalui. Umumnya genangan air di paya berupa air tawar, payau maupun air asin. Yang ketiga, lahan gambut. Lahan gambut merupakan lahan yang tanahnya terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan dengan kondisi setengah membusuk. Karena itu, lahan gambut memiliki kandungan organik yang cukup tinggi, sehingga karakter tanahnya subur. Yang keempat adalah riparian. Riparian adalah wilayah peralihan antara daratan dengan sungai. Riparian memiliki karakteristik yang khas karena berupa paduan antara daratan dan perairan. Wilayah riparian mempunyai peranan penting dari segi ekologi, pengelolaan lingkungan, dan rekayasa sipil. Karakteristik lahan basah untuk jalan mempunyai sifat permeabilitas tanah yang tinggi dan juga mempunyai sifat pemampatan atau konsolidasi yang sangat tinggi, terutama kompresi sekunder yang memakan waktu lama. Dari dampak yang ditimbulkan ini menyebabkan kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu yang relatif lebih cepat, umur rencana lebih pendek, dan memerlukan biaya yang cukup besar dalam rangka pembinaan jalan pada lokasi tertentu. Kemudian, masalah pembangunan infrastruktur jalan pada lahan basah. Masalah utama yang dihadapi di sini adalah lahan basah sifatnya yang sangat kompresibel, di mana lapisannya akan memiliki potensi settlement atau penurunan yang sangat besar ketika dibebani di atasnya. Memiliki tebal lapisan lahan basah, maka semakin besar juga penurunan yang terjadi. Proses penurunan pada lahan basah melalui 3 tahap. Yang pertama, primary settlement, yaitu penurunan akibat pemampatan rongga udara. Yang kedua, secondary settlement, yaitu penurunan akibat keluarnya air. Dan yang ketiga adalah tertiary settlement, yaitu penurunan akibat pelapukan bahan organik. Metode yang digunakan untuk pembangunan di lahan basah. Yang pertama yaitu penggantian tanah gambut. Area gambut yang sangat luas untuk konstruksi jalan, biasanya dengan cara memperbaiki area tersebut dengan cara dikupas atau digali. Kemudian galian tersebut diisi dengan lapisan tanah atau pasir yang lebih baik, di mana tanah yang telah diganti tersebut dimampatkan dengan diberi beban di atasnya, berupa tumpukan pasir atau tanah selama jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah metode perkuatan geotekstil. Geotekstil adalah lembaran sintesis yang tipis, fleksibel, permeabel, yang digunakan untuk stabilitas dan perbaikan tanah dikaitkan dengan pekerjaan teknik sipil. Pemanfaatan geotekstil merupakan cara modern dalam usaha untuk perkuatan tanah lunak. Geotekstil pada jalan berfungsi sebagai lapis perkuatan, sekaligus lapis pemisah antara material timbunan dengan tanah dasar, sehingga tanah konstruksi jalan menjadi stabil, tidak bergelombang, dan rata pada permukaannya. Yang ketiga yaitu cercuk bambu. Perkuatan matras bambu dapat meningkatkan stabilitas timbunan lebih tinggi dibandingkan penggunaan geotekstil. Dengan adanya matras bambu, maka bidang kelongsoran yang terjadi tidak dapat memotong matras bambu tersebut.
Pokok pekerjaan pada metode carucuk bambu. Yang pertama, perkuatan tanah dasar. Dilakukan penggantian tanah dasar dengan menimbun tanah yang lebih stabil. Dilakukan dengan mengeruk tanah pada lokasi yang sudah direncanakan. Yang kedua, penancapan kayu carucuk. Dilakukan dengan penancapan kayu terhadap lokasi pondasi yang akan dikerjakan. Pelaksanakan disesuaikan dengan jarak antar titik kayu dan kedalaman yang direncanakan. Yang ketiga, pemasangan kepala carucuk. Dilakukan dengan menyatukan ujung kepala kayu yang sudah ditanamkan dengan membuat ikatan antar kepala kayu dan dibuat bidang datar sebagai penempatan pondasi konstruksi yang sudah direncanakan. Demikian video saya tentang lahan basah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.